Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina keler aya opak. Diwaler tapi kirang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina keler aya opak. Alhamdulillah salamna kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Berikut juga nikmat sehat. Mengapa? Karena ketika kita memiliki nikmat sehat, kita dapat melakukan aktivitas yang insya Allah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nikmat iman pun kita selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyampaikan materi lebih lanjut, ada baiknya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengapa kita perlu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu berselawat kepada Nabi. Maka kita pun sebagai umatnya perlulah bersalawat dan menghormati Nabi. Alhamdulillah, untuk tema yang akan saya sampaikan pada kuliah subuh hari ini, izin Ustadz Afifi, ini perdana buat saya karena punten agak sedikit gemper ya. Enjoy ya, Abah ya, enjoy Abah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema besar yang akan saya sampaikan pada kuliah subuh hari ini adalah mengenai muhasabah. Ada pesan yang luar biasa disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Belakangan ini kita sering menilai orang lain. Kita sering merasa diri kita paling baik di hadapan orang lain. Tapi kita lupa Allah sudah menutup aib-aib kita sampai dengan detik ini. Sehingga kita perlu bermuhasabah diri, perlu menilai diri kita apakah kita sudah baik dan apakah Allah sudah ridho kepada kita. Dan tema mengenai muhasabah ini juga ada suatu hadis yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki atau Allah inginkan atau Allah mau orang itu baik, maka Allah pahamkan kepadanya ilmu agama. Alhamdulillah, hadis ini justru yang membuat saya secara pribadi dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini 17 Ramadan itu melekat di pikiran saya secara pribadi, sehingga saya merasa diri ini ternyata masih banyak salah, diri ini masih banyak dosa, dan diri ini masih banyak ilmu yang belum saya gali, terutama ilmu agama Islam. Lalu hadis ini pun membuat saya menjadi ingin tahu mengenai Islam. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian punya media sosial, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Coba sesekali di searching gitu mengenai siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, bagaimana sifat dari Nabi Muhammad, sehingga tertanam di dalam diri kita rasa cinta yang begitu dalam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdasarkan hadis ini, bukan harta yang diberikan oleh Allah berlipat ganda ataupun jabatan, tetapi Allah menginginkan orang itu baik, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan mengenai urusan agamanya. Artinya ketika Allah sudah memahamkan urusan agama kita, Allah ridho kepada kita. Dan tanda Allah ridho kepada kita adalah satu, kita dimudahkan atau diistiqomahkan untuk beramal soleh. Yang kedua, hati kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, kita selalu gelisah ketika kita melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah akan selalu menguji kita semampu kita, dan Allah pun akan memberikan rahmatnya kepada kita. Lalu berdasarkan hadis tersebut, saya mencari lagi mengapa kita diciptakan. Ternyata jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna insa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia, jin, dan makhluk lainnya kecuali menyembah kepadaku. Artinya kita diminta oleh Allah untuk menyembah, mengagungkan namanya, berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sama-sama berusaha menjadi diri ini lebih baik, berusaha
menjadi diri ini lebih merendah tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini adalah insan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Bijaksana. Dan dengan hadis tersebut kita dapat belajar bahwa anugerah terbesar yang Allah berikan adalah mampu menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Mampu menjadi orang baik dalam pandangan Allah ini adalah hal yang kita harapkan di saat kita sedang menghadapi di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, dan memberikan kemudahan di setiap usaha kita. Sebelum saya mengakhiri kuliah subuh ini, izinkan saya berpantun. Belum, Pak. Burung pelikan di Batu Jajar Regensi. Suaranya merdu, bentuknya tak terlukiskan. Saya cukupkan dan terima kasih. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.